Oke, halo teman-teman semua. Mungkin di sini aku mau jelasin dikit tentang difusi ya. Di sini aku ada soalnya sih, ini ada soal tes ganjil 1920 tentang difusi. Tapi sebelum membahas soal itu, mungkin aku mau review dikit tentang difusi itu sendiri. Jadi di difusi itu kita ada rumus umum. Nah, sebenarnya ini rumus umum difusi. Tapi kalau aku lihat yang dari soal-soal UTS sebelumnya, soal-soal UTS tahun lalu itu kebanyakan tuh atau bahkan semuanya tuh pakainya tuh rumus ini. Rumus yang sering dipakai di UTS. Jujur aja dulu aku juga waktu UTS langsung pakai rumus jadinya ini, jadi nggak aku turunin dari sini ya, aku langsung pakai rumus jadinya ini. Soalnya kalau soal-soal difusi itu mesti soal-soalnya template pakai rumus ini, kalau aku lihat dari soal-soal UTS tahun lalu. Tapi ya mungkin biar makin paham juga ya, aku mau coba nurunin dari rumus ini ke rumus yang ini. Oke, jadi di sini kalau soal-soal UTS ya, soal-soal UTS itu biasanya kasusnya sama, stagnan film, unimolar. Nah, maksudnya gimana nih stagnan film unimolar? Jadi kan ini ceritanya misalnya ada karpet ya. Sulit banget ya, nggak apa lah ya. Oke, nah ini kan karpet, sini basah nih, cerita basah. Nah, terus antara batas, kan dia basah kan bakal mendifusi ke atas itu ya udah airnya. Naik, naik ke atas itu, naik, naik. Nah, batas antara karpet sama udara tuh ada suatu lapisan tipis yang diam, makanya namanya stagnan. Stagnan kan diam, film tuh lapisan. Nah, ini ibaratnya tuh ada lapisan tipis kayak gini. Nah, lapisan ini yang disebut dengan stagnan film. Ini tebalnya tetap ya. Jadi dia mau berapapun lama difusinya dia tetap. Jadi dia eh, konstan gitu intinya, stagnan film. Tebalnya tetap ini sebagai media buat perantara difusi dari karpet ke udara. Itu stagnan film. Terus unimolar tuh maksudnya gimana? Unimolar tuh jadi kan sebenarnya kalau difusi ini kan ada dua zat ya. Dari air, misalnya kita anggap ini air, terus di atas ada udara. Nah, secara umum kalau difusi itu bisa terjadi dari air ke udara dan udara ke air. Tapi kalau soal-soal yang sering kita temui, difusi itu cuma satu arah aja, jadi dari air ke udara, nggak ada udara ke air. Jadi yang berbeda cuma satu zat aja. Oke. Nah, terus akibatnya ini apa kerumusnya? Jadi kan tadi yang berubah cuma satu, yang berdifusi cuma satu zatnya aja ya, anggap itu A. Sedangkan udaranya tadi B itu dia nggak berdifusi. Jadinya kalau dia nggak berdifusi kan berarti NB sama dengan nol. Jadi rumusnya jadi Na sama dengan NaX A min DAB DCA DZ. Nah, di mana Na itu ini laju difusi A, XA itu fraksi mol A, terus DCA itu dia konsentrasi A. Oke, nah sekalian aja ini dibahas ya, apa sih bedanya fraksi mol A sama konsentrasi A. Jadi kan karena ini difusi gas, ya. Kalau fraksi mol itu kan itu maksudnya dia perbandingan mol A dibanding mol total. Oke, jelas. Nah, tapi kalau konsentrasi A, dia itu mol A dibagi dengan volumenya. Nah, karena ini gas ideal, anggapannya, berarti kita bisa nulis mol A itu sebagai kan N per V ya. Berarti kan N per V itu sama dengan P per RT. Jadi ini PA, tekanan A dibagi dengan R dikali suhunya. Nah, kalau tekanan tuh kan bisa misalnya dalam suatu sistem tuh ada beberapa gas ya. Itu kan tekanannya beda-beda.
Yang biasa kita ketahui itu tekanan totalnya. Jadi kalau kita mau nyari tekanan A, itu bisa kita cari dengan nggak ada nggak jadi. Kalau di soal difusi udah diketahui tekanan langsung. Itu kalau di soal RAP itu biasanya kalau tekanan satu gasnya nggak diketahui. Nah, justru kalau di soal-soal difusi fraksi molnya itu yang kita cari pakai tekanan, itu dengan tekanan A dibagi dengan tekanan total. Oke. Jadi dari rumus ini kita dapat Na sama dengan Na, ya kan, masih Na, XA-nya kita jadiin PA per P total min DAB. Ini DCA-nya kita pindahin ya. Kan RT itu konstan, kita keluarin DPA per DZ. Coba bentuknya kita ini jadi gini. Oke, Na P total Na min Na P total Na kali PA per P total sama dengan min DAB RT DPA DZ. Terus aku keluarin NA nya 1 min PA per total min DAB RT DPA per DZ. Ini kan kalau tak ubah jadi bentuk ini bisa ya. Misalnya tak kali P total semua nih. Ini kali P total. Dan akibatnya yang ini NA 1 kali P total ini PA doang min DAB P total per RT DPA DZ. Nah, berarti kita bisa ubah bentuk NA sama dengan min DAB P total per RT DPA P total. Oh iya, aku DZ-nya pindah sini. DZ-nya aku tukar ke sini. Kita tukaran ini. Dibalik. NA DZ P total per PA. Nah, kan udah mirip-mirip ya bentuknya nih kalau diperhatiin nih. Jadi yang dari NADZ, ya NADX ini X sama aja. Terus DAB kali P per RT. Terus yang beda cuma di bagian ini, DP. Ini DP min PA sama ini P min PA. Sedangkan di sini masih DPA doang. Nah, kan kalau diperhatiin ya, P total misalnya kalau kan turunan kan DPA itu sama dengan min DP total min PA, ya enggak? Ya kan? Kalau ini kan bisa diubah bentuknya jadi kayak gini. Jadi min DPA, ini minnya kita bilang sini min DPA, jadinya itu sama dengan DP tot min PA. Kalau kita tulis NA DZ sama dengan DAB P tot per RT. Nah, DPA-nya kita buat jadi kayak gini. DP total min PA per P total min PA. Nah, jadi deh kita dapat rumus yang udah bisa langsung kita pakai langsung. Kita nggak usah mikirin penurunan rumusnya kalau pas ngerjain soal. Ini udah jadi ini rumus jadinya. Rumus yang sering digunakan. Atau istilahnya rumus template UTS lainnya. Nah, balik ke soalnya. Oke, soal aku copy lagi.
Oke. Jadi soalnya ini kan ada karpet ya, seperti yang udah aku bilang ada karpet. Ya jelek gak apa lah ya. Karpet dia basah nih, ada banyak airnya. Airnya gimana sebenarnya? Air lah. Air. Kan makanya dia menembus ke udara airnya. Oke. Mengalir udara. Oke, ini buat suhu tekanan ini. Oh ya, jadi tekanan total tuh biasanya tekanan doang gitu ya, nggak ada keterangan tekanan apa tuh, tekanan totalnya maksudnya nih. Tekanan total. Dan tekanan total biasanya emang 1 atm sih. Biasanya. Kok nggak bisa dihapus? Aduh, nggak bisa dihapus tadi. Ini tekanan total. Aduh. Oke. Air. Nah, di sini disebut kalau dia ada tebal lapisan stagnan. Jadi dia ada lapisan stagnannya ya. Di sini tuh lapisan stagnan. Perantara antara karpet sama udara. Ini dia lapisan stagnan X sama dengan 0,25 m. Terus pertanyaannya tuh berapa waktu yang diperlukan agar kandungan air dalam karpet menjadi 50% dari keadaan semula. Nah, jadi dari soalnya ini kan udah jelas ya, kita perlu cari laju difusi dulu. NA, laju difusi. Nah, kalau kita udah tahu laju difusi, berarti kan kita tahu nih, seberapa banyak, seberapa cepat air tuh menguap. Selain ini kecepatannya. Nah, kita kan juga butuh nih, berapa banyak air yang menguap. Itu kan logikanya. Nah, gimana cara cari berapa banyak air yang menguap? Itu dari kan kita ada clue kalau dia itu airnya itu menjadi 50% dari keadaan semua lah. Misalnya awalnya itu 100, dia kan jadi 50. Nah, nanti kan yang menghilang atau menguap kan 50. Terus banyak air yang menguap ini dibagi dengan laju difusi. Itu kita dapat waktunya. Oke, logikanya gitu. Nah, sekarang gimana cara kita cari seberapa banyak air yang menguap? Jadi kan awalnya tuh kan dia basah ya. Keadaan awal dia tuh basah. Nah, kalau basah ini maksudnya apa? Nah, basah itu kan berarti penuh dengan air. Tapi di air tuh dia kan nggak di semua tempat ya, tapi dia tuh menempati di pori-porinya atau porositasnya ini yang kita pakai nih. Jadi kita perlu hitung nih di karpetnya itu volume pori-pori karpet itu berapa sih? Berarti itu sama dengan volume air di awal-awal. Berarti volume pori-pori sama dengan volume air. Udah deh, berarti kita bisa cari dulu volume pori-pori karpet. Berarti kan porositas itu maksudnya gini ya. Pori-pori dibagi dengan vol total. Oke. Nah, jadi berarti kan ini 40% 0,4, volume pori-porinya kan kita cari. Sedangkan volume total itu udah jelas ini ukurannya 4 kali 4. Jadi ini luasnya 4 kali 4 meter kuadrat dengan tebal 0,5 cm. Oke, kita mungkin jadiin ke ini ya, ke meter semua ya. Berarti kan ini jadinya dia 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Ya kan? Nah, ya. Berarti kan luasnya dia 4 kali 4 kali 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti itu berapa volumenya?
4 kali 4 kali 5 bisa di skip ya. 80 8 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Pakai biru. Jadi volume pori-porinya ya udah 0,4 kali 8 itu kan 3,2 meter pangkat 3 volume pori-pori. Ini kalau hitung-hitunganku salah dimaklumi ya. Yang penting ya konsepnya aja. Berarti kita volume pori-porinya segini. Jadi kesimpulannya volume air di awal itu juga sama dengan volume pori-porinya. Berarti volume air di akhir kan setengahnya doang. Ya udah, berarti ini setengahnya. Nah, akhir 1,6 kali 10 pangkat min 3 10 pangkat min 2 meter pangkat 3. Kesimpulannya volume air yang menguap, volume air yang hilang itu dengan 1,6 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3. Oke, jadi ini. Jadi banyak air yang menguap itu sebanyak 1,6 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3. Kita sudah tahu nih seberapa banyak air yang menguap. Sekarang kita tinggal perlu mencari ini. Seberapa cepat air itu menguap biar kita bisa ketemu waktunya. Sekarang waktunya kita pakai laju difusi. Oke, langsung aja kita pakai rumus ini. Na. Aduh, lemot. Padahal rumusnya aku lupa juga. Ini kalau bisa ya dihafalin lah ya kalau mau ujian. NaDZ sama dengan DAB P tot per RT dP min PA. Ini P itu P total ya saya. Kali P min PA. P itu P total, PA itu air. Oke. Terus total. Kalau nggak ada keterangan itu total. Kalau ada A itu komponennya ya biasanya air. Oke. Oke. P total kita tahu 1 atm. R kita tahu konstanta gas. D kita tahu. D soalnya mana sih? D kita tahu kan. Oke, jadi kita tandai dulu. Ini T, ini T ya, suhu. Kita jadiin Kelvin, 300 Kelvin. Ini P. Oke, nah ini kita pakai nanti tekanan air di udara. Ini D. Terus ini R-nya udah diketahui. Jadi D, P, RT udah kita ketahui. Sekarang kita tinggal perlu mencari P sama PA. Ya, P sama ya P. P udah tahu ya P. PA kita belum tahu. Tapi sebelum itu mending kita langsung lanjut ke kayak kondisi batasnya. Jadi ini kan ada D sama D, ada dua diferensial ya. Bisa langsung aku integralin. Sekarang yang jadi pertanyaan itu batasnya dari mana? Jadi yang kita tinjau itu kalau ada stagnan film, dia tuh mulai difusinya kan dari sini. Mula-mula kalau ada stagnan film itu kan berarti kayak ini ada stagnan film. Ini bawah lapisan bawahnya stagnan film. Di lapisan bawah stagnan film tuh dia tuh baru siap-siap untuk dia tuh udah siap untuk difusi. Jadi dari ini titik startnya istilahnya itu di Z sama dengan 0. Anggap aja Z sama dengan 0. Nah terus dia lepas dari karpetnya itu di titik akhir dari stagnan filmnya tuh, atau di Z sama dengan berapa? Tebal lapisan stagnan filmnya 0,25 mm. Oke. Jadi buat batasnya kita pakai ini Z-nya. Jadi dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 0,25 mm.
Oke, jadi sampai Z sama dengan 0,25 mm. Nah, sedangkan buat P-nya gimana? Sama, kita lihat lagi ke gambarnya. Jadi awalnya kan dari Z sama dengan 0. Nah, ini P-nya berapa di sini? P, P-nya berapa? Nah, jadi kan awalnya kalau di sini kan dia dia di dalam karpet ya, atau istilahnya ya ujungnya karpet lah. Nah, ujungnya karpet tuh asumsinya karena karpetnya basah, ini dia jenuh dengan air. Jadi di Z sama dengan 0, oh itu sini aja ya. Di Z sama dengan 0, dia tuh P-nya jenuh air. Nah, cari P jenuh air itu kan kita ada rumusnya nih. Udah langsung diketahui ding malah. Ya ini, 27,1 mmHg. Sedangkan di Z sama dengan 0,25 atau di atas tekanan film, itu kan dia udah di udara istilahnya ya. Ini kan udah di udara nih, di atas tekanan film, udah di udara. Itu diketahui juga kalau tekanan uap air di udara itu 17,1 mmHg. Ini buat satuan kita urus nanti dulu ya, kita tulis ini dulu. Jadi kalau aku tulis sini ya, P-nya awalnya dia di Z ini 27,1 mmHg. Terus ini P sama dengan 17,1 mmHg. Oke deh, kita sekarang lanjut ke integralnya. Nah, integralnya dia NA. Ini kan DZ di integralnya Z ya. Z. Atau langsung kita masukin 0,25 mm aja ya. Nah, di AB nya 0,12 meter ini. Tekanannya 1 atm. R-nya kita pakai nih 0,082 liter atm per mol Kelvin. Terus suhunya di sini kita tahu 300 Kelvin. Ini integral. Nah, integralnya gimana nih kalau ini integralnya? Kan berarti kan integral ini kan sama kayak dx integral x ini ya. Kan sama dengan non x sama, berarti konsepnya sama. Ini jadinya dia ln p min pa dari 27,1 sampai 17,1. Nah, kalau ln ini kan ini kalau dimasukkan jadinya kan ln 17 p-nya kan ini ya. Ini kan ini belum sesuai ini ding satuannya. Jadi harusnya p min 17,1 kurangi ln p 27,1. Nah, ingat kan kalau ln itu kan dia bisa di ini ya, bisa di pengurangannya bisa jadi bentuk kayak gini pembagian. Oh, jadinya ini. Jadi yang kita pakai ini aja ya. Ln p di sini Na buat nanti coret-coret satuan nanti dulu bentar. Nah, oke, sekarang kita udah bisa nyari Na-nya. Tapi sekarang kita kan ini kita mulai ngerjainnya dari dalam lennya ini dulu. Oke, dari dalam lennya ini ini P-nya kan kita tahu ya sebenarnya 1 ATM, tapi karena 17,1-nya itu mmHg, ini kan ATM. Ini mmHg. Oke. Ini kan nggak masalah ya sebenarnya kita mau jadiin ATM atau mmHg. Kenapa? Soalnya kan nanti sama-sama kecoret kan. Jadi nggak masalah kita mau ATM atau mmHg. Tapi yang jelas harus diubah salah satunya. Nah, kalau aku sih gampangnya ngubah ATM ke mmHg karena kita udah ada patokannya ya. Kalau ATM ke mmHg itu
1 ATM sama dengan 760 mm lagi. Nah, jadi sini kita masukin angkanya aja ya. Pelan. Ada kalkulator lagi. 7,1 per 760 7,1. Nah, ini LAN-nya. Oke, LAN ini kan nggak ada satuannya hasilnya, jadi kita nggak usah mikirin satuannya. Yang kita perlu mikirin di sini nih, satuannya di sini, biar bisa kecoret-kecoret. Oke, pertama-tama ATM jelas bisa kita coret, ATM, Kelvin juga bisa coret. Nah, targetnya NA itu kan dia satuannya mol per meter persegi kali satuannya waktu ya. Waktunya boleh jam, boleh ini jam aja deh karena ini jam. Tapi yang jelas ada mol per meter kuadrat per jam. Oke, ini molnya bisa naik ya. Ini kan molnya di bawah bisa naik. Di sini molnya. Terus ini. Sekarang kita punya satuan volume, satuan luas sama satuan panjang, tapi masing-masing beda kan. Liter, meter persegi sama milimeter. Udah biar gak ribet aja ya, kita ubahnya ke meter semua. Jadi 0,25 kita ubah jadi 0,25 kali 10 pangkat min 3 meter. Terus liter itu kan dia 10 pangkat min 3 ini ya, meter pangkat 3 ya, ya kan. Udah, jadi kan ini udah sama-sama meter, bisa kita coret. Meter, coret, ini meter kan. Meter ini coret jadi meter persegi. Oke. Jadi intinya kalau aku rapiin lagi di sini, ini NA kali 0,25 0,12. Ini kan 10 pangkat min 3 itu kan di bawah ya posisinya, berarti kan dia naik ke atas. 0,082 kali 300. Ini satuannya udah mol per meter kuadrat jam. Ini kali LAN-nya ini tanpa satuan. Oke, sekarang tinggal waktunya kalkulator. Oke, jadi setelah tadi pakai kalkulator, kita dapat NA belum pakai apa sih? NA-nya tuh di 264,43. Satuannya dia mol per meter kuadrat kali jam. Oke. Oke, udah mantap, kita dapat laju difusinya. Jadi ini seberapa cepat air menguap, dan kita juga udah dapat berapa banyak air yang menguap nih, volumenya kan. Nah, ini masalahnya kan kita nih masih beda nih satuannya nih. Kan istilah kalau kita mau cari waktu kan dia ini nanti ini dibagi dengan ini ya. Tapi kan ini belum ada, ini satuannya masih agak ini ya. Masih agak belum jelas tuh bisa dicoret mana. Jadi biar ini mol dengan ini volume. Jadi biar mereka sama, kita jadiin mereka dalam bentuk massa. Kan kalau air itu kan anggap aja densitasnya kan kalau ini 1,6 kali 2 1 meter pangkat 3 itu kan dia 1000 kilo. Jadi dia jadinya 16 kilogram. Sedangkan kalau di sini kita mau jadiin massa, kita kali dengan MR. Ini MR air. Itu dengan 18 iya, gram. Gram. Jadi, ini kan gram per mol ya. Kalau tak kirim kilogram itu harus ada 1/1000 ya sih. Biar jadi kilo. Mau coret-coret. Terus dia juga masih ada M perseginya nih. Udah kita hilangi dengan cara kaliin luas karpetnya itu 16 ya, 16 meter persegi. Coret. Jadi kita pakai kalkulator lagi, kita hitung ini.
Oke, jadi tadi pakai kalkulator dapatnya 76,16 kilogram per jam. Ini seberapa cepat air menguap, dan kita tahu tadi jumlah air yang menguap itu 16 kilogram. Jadi kalau kita tulis eh, lama airnya difusi menguap atau difusi sama aja, sama dengan tadi apa, seberapa banyak air dibagi kecepatannya atau lajunya, kecepatan difusi. Nah, tadi banyak airnya 16 kilo, kita bagi dengan kecepatannya itu 76,16 kilogram per jam. Kilogram coret bisa kita dapat 16 per 76,16. Itu sama dengan 0,21 jam. Atau kalau mau dijadiin menit, ya udah kali 60 aja, itu berarti 12,6 ya, sekitar 12,6. Jadi itu jawabannya. Jadi jawabannya buat seberapa lama airnya menguap atau waktunya itu 12,6 menit. Oke, kalau aku mau kasih recap dikit ya. Jadi gimana cara ngerjainnya ini? Yang jelas kalau dari soal-soal UTS itu dia soalnya stagnan film. Jadi teman-teman gambar dulu gimana sih skema stagnan filmnya. Yang paling penting itu dia ini pas kondisi batasnya atau pas BC-nya nih. Nih, Z-nya ini sebenarnya Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 0,25 mm. Itu dari bawah stagnan film sampai ke atas stagnan film. Terus kita harus tahu tekan juga di mana, di bagian stagnan. Di sini kan dia jenuh ya posisinya, di yang bersentuhan dengan karpet tuh jenuh dengan air. Nah, hanya kita pakai tekanan jenuh air. Di sini diketahui. Atau kalau di soal yang lain itu nggak diketahui berapa langsung, tapi diketahui rumusnya. Jadi kita tinggal masukin suhu, dapat tekanan jenuhnya. Terus di zat yang atas ini kan dia udara. Berarti kita pakai tekanan air di udara. Ini kadang-kadang diketahui segini, atau kadang-kadang ini dianggap nol gitu. Biasanya kalau nggak ada keterangan itu nol ya. Tapi karena sini ada keterangan 17,1, ya udah kita pakainya 17,1 gitu. Oke, mungkin itu aja dari difusi ini. Oke, makasih. Oke, mungkin satu soal lagi sekalian deh. Ini soal tahun lalu ya. Seperti biasa, ini juga pakai template yang tadi aku udah kasih tahu rumusnya itu. Jadi buat ya semoga juga nanti soalnya teman-teman template juga ya. Jadi biar difusi ini jadi soal bonus gitu loh. Pasti bisa dikerjain. Biar nambah poin juga kan. Soalnya difusi kalau tak lihat-lihat poinnya emang paling dikit ya. Paling cuma 10 atau 15 poin. Jadi di sini ada jalur ini kayak plat gitu ya. Terus ini dia ada tebal plat berpori. Oh iya iya. Oke, jadi di sini tuh plat berpori ini sebagai stagnan film gitu ya. Di sini ceritanya kan ada dua sisi nih. Sisi yang penuh dengan air, ini air. Ini sisi yang udara. Jadi air itu kan berpindah ke sini lewat stagnan filmnya nih ya, lewat sisi berpori, lewat plat berporinya itu. Oke. Jadi ada stagnan filmnya. Biasa kita cuma suruh menentukan kecepatan difusi air. Jadi kita cuma pakai laju difusi aja nih. Kita pakai laju difusi. Oke, aku juga udah hafal lagi. NA kali DX sama dengan DAB per RT, bener kan? Kali P lan P min P salah. D. Jujur aja waktu tes tahun lalu, waktu semester lalu aku cuma hafalin rumusnya aja bisa. Oke, sama kan? DAB per RT, DAB per RT, DAB P per RT, DPA. Oke, sama. Jadi ini ya pakai rumusnya yang jelas. Oke, biasa kita juga langsung integral aja dengan kondisi batas masing-masing. NA kan dx itu kan ini ya, tebalnya.
Berarti kan kita startnya dari posisi X sama dengan 0 dari paling bawah sampai ke paling atas, atau di ujungnya tuh X sama dengan 0,5 cm. Jadi kita masukin titik startnya X sama dengan 0 sampai X sama dengan 0,5 cm. Ini juga sama, di posisi X sama dengan 0 dia P-nya P jenuh ya. P-nya sini kan nggak kayak soal yang tadi, kita diketahui P jenuhnya ini disuruh cari sendiri, ini PAS, P saturated. Sedangkan di P udara ini kan di X sama dengan 0,5 itu di udara nih, P udara itu dia tekanannya. Nah, kita dikasih tahu clue-nya udara kering. Kering ini berarti anggapannya nggak ada air. Artinya P PA sama dengan 0. Berarti di udara ini dia P-nya PA sama dengan 0. Sedangkan di X ini dia PA sama dengan P saturatednya. Oke. Nah, udah ya. Jadi sekarang kan kita tinggal nyari yang belum kita tahu kan cuma P saturatednya aja kan. Di AB udah tahu, RT udah tahu, P-nya tahu. Sekarang tinggal cari P saturated aja. P saturated kita tahu rumusnya nih, yaitu sama dengan ini. Ini kan lan P saturated ya. Berarti kalau aku ubah bentukan jadi eksponensial 16,3872 min 3885,70 itu aduh buruk banget, eksponensial. Nah, kita masukin angkanya, T nya kan 50 berarti udah 16, salah. Kan ini T nya nggak perlu dalam Kelvin ya, baca keterangannya itu 50. Oke, pakai kalkulator. Oke, jadi kita dapat itu P saturatednya. Iya, tahu kan cara nyarinya, XP itu E pangkat ya maksudnya. Siapa tahu ada yang nggak tahu kan. 12 kali 4 KPA. Jadi kita udah dapat angka-angkanya nih. Jadi kan sekarang kalau kita masukin sedikit tadi kayak tadi ya. Ini kan tadi NA langsung aja kali NA 0,5 cm. Ini DAB 4 dulu masukin. Kalau bentuk integralnya ini kan dia jadi mirip sih kayak tadi, itu ln P min, P-nya P total kali PA udara kali P min kurangi P min P saturatednya. Nah, saya udah bilang P udaranya 0, ini 0. Sedangkan P saturatednya 12,4 kPa. 12,4 kPa. Karena ini udah kPa, udah kita pakai tekanan P di sini, ini tekanan di sini kPa juga. Buat P di sini sama P di sini nggak harus sama. Yang penting nanti P yang di sini tuh bisa sesuai sama PAS-nya gitu. Kalau P di sini bebas lah. Yang penting bisa sesuai sama NA yang kita mau. Jadi nggak perlu sama ya P antara dua P ini, walaupun nilai sebenarnya sama. Jadi masukin angka-angkanya. NA cm, di AB-nya berapa? 0,311. R-nya pakai R. Oh, nggak diketahui R-nya. Ini udah. Karena P-nya ini dalam bentuk KPA ya. KPA kan Pascal. Kita pakainya ini aja ya. 8,314. 8,314 itu dia satunya Joule per mol Kelvin. Kali T-nya dia 50 derajat. Jadi kalau kita jadiin Kelvin, kalau yang ini T-nya harus Kelvin, kalau yang tadi T-nya Celsius ya. Jadi ya harus sama. T-nya Kelvin tuh 50 jadi itu 323 ya. 323 Kelvin. Coret-coret. Terus yang P sini kita masukin tadi 100,13 kPa. Lannya kan lannya jadi P, P-nya kita pakai KPA ya. 100,13 kPa
dapat 101,3 min 12,4 KPA. KPA coret-coret. Sekarang tinggal kita nyamain satuannya aja. Oke, buat kan NA tuh kita dimintanya dalam ini ya, gram ini nanti aja kita bisa dalam bentuk mol dulu, mol per centimeter kuadrat second. Buat secondnya udah ada nih, udah aman, molnya juga ada aman. Yang jadi masalah itu centimeter kuadrat nih, soalnya ini kan masih banyak ya, ini centimeter kuadrat. Nah, joule ini kita jabarin dulu. Joule tuh kan kalau dijabarin dia jadinya joule kalau dijabarin kan dia jadinya meter ya, oh enggak, tekanan kali volume, Pascal kali pangkat meter pangkat 3. Nah, ini karena kita nyesuaiin sama yang ada kan, ini PA ini kan kita jadiin KPA, udah kita bagi 1000 per 1000 KPA. Kalau meter kita kan mau jadi ke centimeter pangkat 3 ya, buat nyesuaiin juga. Meter itu kan dia 100 kali kan, meter per cm itu 100 pangkat 3 10 pangkat 6. Ini jadinya 10 pangkat 3 cm pangkat 3 KPA. Oke. Jadi ini kita jadinya pakai joule-nya kita ganti ini. Jadi 10 pangkat 3 cm pangkat 3 KPA. Oke. Terus lagi yang ini. Aku langsung ganti di sini aja ya. Joule-nya dia 10 pangkat 3 cm pangkat 3 KPA. Ya, coret aja. KPA coret. Terus ini kan centimeter ya. Bisa jadi cm. Terus cm sama cm kuadrat dia jadi cm pangkat 2. Oke, berarti sisanya tinggal mol, centimeter pangkat 2 sama second. Kita udah sesuai yang mau kita cari NA-nya. Jadi NA-nya kita dapat pakai kalkulator. Oke, jadi kita dapat NA-nya itu 3,26. Satuannya seperti yang tadi udah kita harapin, mol per centimeter kuadrat kali second. Nah, ini kan hampir mirip ya. Dari soal tuh dia mintanya gram. Kita punyanya mol, ya udah. Kalau ubah mol ke gram, kita pakai kali mR aja. mR air 18 gram H2O dibagi mol. Coret. Ini 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 6. Oke. 26 kali 18. Oke, jadi kita dapat 5,87 gram H2O per centimeter kuadrat second. Oke, jadi ini jawabannya. Oke, jadi yang seperti yang udah teman-teman lihat ya, dari dua soal yang tadi itu emang kayak template gitu rumusnya tuh ya ini doang. Semoga ya nanti nggak tiba-tiba jadi aneh ya pas UTS nanti, atau UTS-nya nggak jauh dari inilah soal-soalnya. Pakai rumusnya pakai yang kayak gini. Terus yang penting tadi stagnan filmnya, batas-batasnya ini, sama juga ini pas nyamain satuannya. Ya sebenarnya ini kayak nyamain satuannya itu sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sulit ya, cuma perlu ketelitian aja nih yang perlu disamain apa aja biar bisa dicoret-coret dan ketemu NA yang kita harapin. Oke, mungkin itu aja dari video kali ini. Oke, see you guys.